Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa ITH akan memaparkan tentang usability testing dan report Radio Garden. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Saya Nurzahra Indriani, saya Andi Saskia Kerunisa, dan saya Nur Hijrah. Jadi, adapun beberapa rumusan masalah yang kami angkat yaitu kami melakukan usability testing untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan seperti kesulitan mengakses stasiun favorit, kualitas streaming yang buruk, karena kan saat ini banyak orang-orang yang suka mendengarkan radio tetapi kesulitan mengakses stasiun favorit dan kualitas streaming kadang buruk. Untuk itu, kami melakukan usability testing untuk aplikasi Radio Garden. Sebelum itu, apa sih itu usability testing? Jadi, usability testing merupakan sebuah proses yang mempekerjakan orang-orang sebagai peserta pengujian yang mewakili audiens target untuk mengevaluasi sejauh mana suatu produk memenuhi kriteria kegunaan tertentu. Aplikasi yang kami gunakan yaitu Radio Garden. Jadi, Radio Garden merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan siaran radio dari seluruh dunia melalui antarmuka interaktif yang unik. Aplikasi ini menampilkan sebuah peta dunia dan pengguna dapat berinteraksi dengan peta tersebut untuk menemukan stasiun radio yang sedang mengudara di berbagai kota dan negara. Setiap titik hijau pada peta mewakili sebuah stasiun radio, dan dengan mengklik titik tersebut, pengguna dapat langsung mendengarkan siaran dari lokasi tersebut. Adapun fitur-fitur pada aplikasinya yaitu, yang pertama, peta interaktif, yang memungkinkan pengguna dapat menjelajahi stasiun radio dari seluruh dunia melalui peta interaktif dengan titik hijau yang mewakili stasiun. Fitur yang kedua yaitu streaming radio langsung, yang dimana dapat mendengarkan siaran radio secara real-time dari berbagai negara. Kemudian fitur yang ketiga ada pencarian stasiun. Fitur ini memungkinkan untuk mencari stasiun berdasarkan nama, genre, atau lokasi. Kemudian fitur yang keempat yaitu koleksi stasiun favorit, yang dimana kita bisa menyimpan stasiun favorit untuk akses cepat di lain waktu. Kemudian ada riwayat stasiun, yang dimana menampilkan daftar stasiun yang pernah didengarkan sebelumnya. Kriteria partisipan yang kami harap yaitu belum pernah menggunakan aplikasi Radio Garden. Yang kedua, usia pengguna 18-45 tahun. Yang ketiga, orang yang sering menggunakan radio tentunya. Kemudian yang keempat, orang yang mendengarkan radio saat ingin mendengar acara tertentu. Yang kelima, orang yang jarang menggunakan aplikasi hiburan modern. Yang keenam, orang yang ingin mahir menggunakan aplikasi di smartphone. Dan yang ketujuh, orang yang tertarik pada budaya dan musik internasional. Adapun hasil penelitian yang telah kami lakukan oleh pengguna Radio Garden. Yang pertama mengenai tanggapan partisipan mengenai aplikasi Radio Garden. Menurut pengguna, pada aplikasi Radio Garden ini memiliki banyak iklan sehingga pengguna merasa terganggu saat aplikasi tersebut berjalan. Yang kedua, ada beberapa fitur yang membingungkan jika digunakan, seperti pada fitur histori stasiun, pengguna sulit menemukan dikarenakan terhubungnya antara histori stasiun dengan popular across the globe atau stasiun radio populer. Nah, yang selanjutnya itu pada fitur peta interaktif, pada fitur tersebut itu hanya melampirkan nama kota saja dan stasiun lokalnya pun tidak lengkap. Nah, namun menurut pengguna juga pada aplikasi Radio Garden ini memiliki desain yang sangat menarik. Dan mencari stasiun radio pun sangat mudah bagi user, sehingga user dapat mengakses streaming radio dengan nyaman. Dan terakhir, terdapatnya fitur menambahkan favorit yang sangat disukai oleh pengguna, sehingga pengguna dapat streaming kembali dengan cepat.
Selanjutnya mengenai fitur-fitur aplikasi. Di sini pada fitur aplikasi ini kita membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pada kecepatan dan kinerja. Pada peta interaktif dari segi kecepatan tampaknya sebagian besar pengguna tidak mengalami masalah atau kesulitan sehingga dengan kecepatan dalam mengakses atau menggunakan peta. Yang kedua itu streaming radio langsung. Semua pendapat pengguna menyatakan bahwa fitur ini mudah ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa navigasi ke fitur ini cepat dan responsif. Yang ketiga, pencarian stasiun radio. Semua pengguna juga memberikan respon positif terkait ketersediaan dan kemudahan dalam menemukan stasiun radio. Yang keempat, koleksi stasiun favorit. Fitur ini juga dinilai cukup baik oleh sebagian besar pengguna. Dan yang terakhir, histori stasiun. Pada fitur histori stasiun bekerja dengan baik menurut beberapa pengguna yang memberikan umpan balik bahwa fitur ini mudah ditemukan dan tersedia. Nah, selanjutnya pada desain yang menarik. Pada peta interaktif, perspektif desain, peta mungkin ini dirancang dengan fokus pada kesederhanaan. Pengguna mungkin dapat melihat nama kota dengan jelas dan memudahkan mereka menemukan kota tertentu. Namun, ada bagi pengguna yang membutuhkan lebih banyak detail. Peta ini tidak menandai, seperti tidak menunjukkan nama kecamatan atau informasi mengenai kota-kota tersebut. Nah, yang untuk streaming radio langsung, fitur ini dinilai mudah ditemukan oleh pengguna. Ini menunjukkan bahwa desain navigasi untuk fitur ini cukup intuitif dan jelas. Kemungkinan besar elemen-elemen antarmuka yang mengarah pengguna ke fitur streaming radio langsung ditampilkan secara mencolok dan mudah dikenali. Nah, untuk pencarian stasiun radio, semua pengguna menyatakan bahwa fitur ini tersedia atau mudah ditemukan. Ini menunjukkan bahwa input pencarian ditempatkan di posisi yang mudah diakses dengan icon atau kotak pencarian yang terlihat lebih jelas. Desain yang bersih dan fungsi pencarian responsif membantu pengguna menavigasi dengan mudah. Dan untuk koleksi stasiun favorit, umpan balik beberapa pengguna menyatakan bahwa fitur ini mudah ditemukan atau tersedia. Ini menandakan bahwa desain dari fitur ini mungkin menampilkan ikon atau bagian favorit yang jelas, sehingga pengguna bisa dengan mudah menambahkan atau mengakses stasiun favorit mereka. Dan yang terakhir, histori stasiun. Beberapa pengguna merasa bahwa fitur ini mudah ditemukan, menunjukkan bahwa elemen-elemen desain untuk fitur histori stasiun mungkin cukup jelas bagi sebagian pengguna. Namun ada juga beberapa pengguna mengalami kesulitan dalam histori stasiun dikarenakan belum sepenuhnya konsisten dalam penempatan atau menampilkan penampilannya di seluruh aplikasi. Ada kemungkinan bahwa fitur ini perlu lebih ditonjolkan atau diberikan petunjuk visual yang lebih kuat agar lebih mudah dikenali. Nah, yang terakhir itu pada mencari informasi. Untuk peta interaktif, ada perbedaan di antara pengguna. Ada pengguna mengalami kesulitan karena pada peta tersebut hanya menampilkan nama kota tanpa detail daerah di dalamnya, yang berarti informasi yang terlihat di peta kurang komprehensif. Dan di sisi lain, ada beberapa pengguna merasa bahwa informasi di peta ini mudah ditemukan. Ini menunjukkan bahwa peta tersebut cukup jelas untuk menemukan kota tertentu, tetapi tidak memberikan detail yang cukup untuk pengguna yang membutuhkan informasi yang lebih spesifik. Untuk streaming radio langsung, semua pengguna menyatakan bahwa fitur ini mudah ditemukan. Ini berarti pengguna bisa dengan mudah mencari dan mengakses informasi tentang streaming radio tanpa kendala. Nah, untuk pencarian stasiun radio, semua pengguna memberikan umpan balik positif terkait fitur ini. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai stasiun radio dapat dicari dengan mudah, dan hasil pencarian kemungkinan menampilkan informasi yang relevan dengan cepat dan akurat. Dan terakhir, pada histori stasiun, ada sedikit
perbedaan dengan umpan balik mengenai fitur ini, di mana ada beberapa pengguna merasa bahwa informasi terkait histori stasiun mudah ditemukan dan tersedia, menunjukkan bahwa bagi beberapa pengguna fitur ini efektif dalam menyajikan informasi histori. Namun, ada sebagian pengguna juga merasa kesulitan dalam menemukan informasi tersebut. Ini mengindikasikan bahwa mungkin ada masalah dalam penempatan atau cara informasi ini ditampilkan, sehingga membuat pencari informasi menjadi tidak konsisten di kalangan pengguna. Baik, itu mungkin mengenai fitur aplikasi pada Radio Garden. Baik, saya akan menjelaskan mengenai saran partisipan. Ada beberapa saran yang diberikan oleh para partisipan yang telah kami wawancarai. Yang pertama ada perbaikan desain peta interaktif. Beberapa pengguna, terutama mahasiswa 1, merasa bahwa peta interaktif hanya menampilkan nama kata, nama kota tanpa rincian daerah, membuatnya kurang informatif. Desain ini terlalu minimalis untuk pengguna yang membutuhkan detail lebih spesifik. Adapun saran untuk kedepannya yaitu penambahan detail, fitur zoom, dan ikon visual yang bervariasi. Yang kedua ada penyederhanaan tahapan akses fitur. Untuk histori stasiun, beberapa pengguna mengeluhkan bahwa fitur ini sulit ditemukan. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam aksesibilitas fitur tersebut. Saran untuk kedepannya yaitu penempatan yang lebih jelas dan pengingat visual. Yang ketiga ada peningkatan pengelolaan koleksi stasiun favorit. Secara keseluruhan, fitur ini dinilai cukup baik, tetapi umpan balik yang berbeda menunjukkan peluang untuk penyempurnaan. Saran untuk kedepannya yaitu desain yang lebih mudah diakses dan sinkronisasi favorit. Selanjutnya ada peningkatan kinerja dan kecepatan fitur utama. Secara umum, tidak ada keluhan besar tentang kecepatan, tetapi aplikasi harus tetap menjaga kinerja optimal. Saran untuk kedepannya yaitu optimisasi kinerja untuk peta interaktif dan caching dan preloading. Untuk fitur streaming radio langsung dan pencarian stasiun radio, gunakan caching dan preloading untuk mempercepat aksesibilitas. Misalnya, stasiun yang sering didengarkan pengguna bisa disimpan secara lokal untuk mempercepat akses. Yang kelima, ada penyempurnaan navigasi umum dan aksesibilitas fitur. Navigasi aplikasi tampaknya sudah cukup baik untuk secara keseluruhan, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama pada fitur tertentu yang sulit ditemukan. Sarannya yaitu navigasi yang lebih simpel. Cobalah untuk menyederhanakan struktur menu dan navigasi. Misalnya, setiap fitur utama seperti histori, stasiun favorit, pencarian stasiun, dan streaming langsung bisa langsung diakses dari halaman utama melalui ikon atau tab yang mudah dikenal. Yang kedua, tombol cepat atau shortcut. Tambahkan tombol shortcut untuk akses cepat dan fitur yang sering digunakan seperti histori stasiun dan koleksi favorit. Saran yang selanjutnya ada pengayaan informasi di setiap fitur. Beberapa fitur terutama peta interaktif dianggap kurang informatif. Saran yaitu tampilan info lebih rinci dan filter berdasarkan kategori. Yang terakhir ada peningkatan pada pencarian stasiun radio. Meskipun sebagian besar pengguna puas dengan fitur ini, aplikasi dapat lebih dioptimalkan dalam hal pencarian. Saran yaitu opsi pencarian lanjutan. Menambahkan fitur pencarian lanjutan di mana pengguna bisa memfilter hasil berdasarkan jenis musik, lokasi, popularitas, atau jenis program radio. Yang kedua ada saran otomatis. Tambahkan fitur autocomplete ketika pengguna mengetik di kotak pencarian serta rekomendasi stasiun populer atau yang relevan berdasarkan minat. Itulah tadi presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.